Oh, kue. Nangu kue. Di lantai berapa lagi dia bilang 13 apa berapa gitu, ada dari suatu lantai yang nggak boleh intinya gitu. Nah itu kuntilanak merah. Selamat malam, kita berjumpa dalam acara Horror. Bedanya untuk hari ini, itu temanya adalah Halloween. Katanya ya, terus mukanya juga beda. Jadi kalau yang putih itu baik. Iya gitu. Jadi kayak kita ada malaikat gitu baik ya, yang nggak gitu juga, keles. Ini kebanyakan pintu kereta. Terus gue nggak berani naik ke atas nih, karena pas gue naik ke atas, hawanya udah gak enak kan di bawah tuh lorong gitu. Nah si Joker yang naik ke lantai. Itu nggak terasa Emang sih dibuka ya. jadi tempat wisata. Dibuka. Nggak tahu ya kalau sekarang, tapi pada saat itu Soalnya dibuka. pada saat itu banyak orang yang datang ya kan. Benar. Dan pas banget, pas saya datang sama si setan pelakor ini, itu lagi rame-ramenya orang ternyata di dalam. Mereka tuh udah ngelihat segala macam hantu ya. Jadi pada saat itu sebelum kita naik ke atas, itu ada salah satu ibu-ibu sama anak kecil turun. Terus dia bilang, kamu mau ke atas? Barusan aja anak saya ngeliat, katanya gitu. Itu satu. Terus saya ke atas ngeliat si kuntilanak merah. Nah terus saya terusin terus gitu kan. Oh nggak apa-apa Bu, saya mau masuk. Tetap saya masuk. Ini si pelakor saya tinggal ya, karena aslinya emang pengecut orang pelakor namanya juga ya. Nah udah, abis itu saya naik ke atas. Saya bertemu dengan bapak-bapak. Nah dia sama kayak kita lagi video-video, abis video dia tuh berani banget. Itu kalau nggak salah 13 lantai ya. Nah dia turun terus dia ke belakang saya gitu kan. Ternyata saya nggak sadar kalau di belakang saya pun itu adalah lift yang gelap yang pernah dipakai syuting pada saat anak-anak kecil itu ngambilin koin dan lift itu jatuh blok niban. Jadi semua anak-anak itu metong ya gitu. Sempet Nah video Tapi emang itu serem. itu seram. Iya, liftnya tuh gelap gulita. Jadi pintunya udah kan saya yang masuk pelakor. Iya, video yang dia rekam itu. Iya, nanti itu Pas di lift itu gelap durasi. Iya, ya nanti pelakor. Aduh, dia nggak masuk. Gininya kalau kakak adek ya. Ya biasa, enggak Joker yang lebih tahu gitu. Gue kutuk sama mama. Terus udah ya kan. Nah setelah itu udah nih ya, bapak-bapak itu bilang sama saya. Tadi saya ke lantai 7 katanya. Ada hantu ngajakin saya main petak umpet katanya. Maksudnya gimana Pak gitu kan? Dia bilang saya begini, dia begini gitu. Nah saya begini, dia begini, ngeledek katanya kan. Ah yang bener Pak gitu kan, kerekam gak gitu? Ya enggak lah, kasat mata gitu, di kamera gak kena, kata dia gitu. Oke kan dia live kan, dia sambil live. Nah terus udah gak lama di lantai berapa lagi dia bilang 13 apa berapa gitu, ada dari suatu lantai yang gak boleh intinya gitu. Nah itu kuntilanak merah. Jadi ternyata berbagai macam orang yang sudah ke atas, itu ternyata mereka dikasih lihat gitu. Dan saya pun juga sama pas videoin itu kan seingat Joker itu ya, di situ itu cuma ada saya sama anak-anak bocah gitu. Terus saya ngerekam ke lantai 1 lagi gitu, kok kayak ada kalau kayak kita maaf ya bilangnya poci dah ya gitu ya, kayak poci lewat gitu. Nah itu kerekam ada di TikTok saya gitu kan, cuman ya nggak tahu ya, mungkin yang bisa lihat gitu. Terus udah pas saya puter lagi ke belakang ya kan, klip itu langsung mati terus langsung gelap gitu. Jadi liftnya itu kayak nggak mau direkam gitu. Nah jadi buat kalian ya guys, mungkin yang saya nggak tahu masih dibuka atau tidak tempatnya untuk umum gitu ya, coba aja gitu kalau memang kalian punya kelebihan bisa melihat atau apa bisa ke situ ya guys. Salah satu ya horor. Kami ada lagi? Pernah mungkin? Enggak sih, kalau gue itu kemarin kita sempat ngalamin sebelum tsunami di Palu. Kalau gue. Oh iya pernah dengar tuh Joker tuh tsunami. Jadi sebelum ada tsunami Palu itu, ini nggak tahu lah ya menurut teman-teman ini serem horor atau bagaimana. Jadi di bulan apa ya kita yang di Bali itu ya? Juli, di bulan Juli itu kita tuh ada kompetisi choir di Bali. Nah, jadi sebelumnya kan kita ada preparation dulu, ada persiapan dulu selama sekitar
2 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan. Nah sebelum Persiapan kita ke Bali itu hampir setahun, say. oh ya setahun. Setahun. Ya, setahun. Tapi pemilihan lagu apa segala macamnya itu berarti udah dari setahun yang lalu ya, benar-benar. Udah setahun itu. Setahun yang lalu. Terus gue yang bikin konsepnya kebetulan sama guru vokal gue. Gue yang bikin konsepnya terus apa segala macam. Terus gue bilang, bang di depannya ini gue pengen pakai bahasa Palu bahasa asli daerah Palu yang memang ada rintihan gitu, ada artinya tuh yang merintih gitu kan, yang maksudnya kayak merasakan penderitaan, kesengsaraan gitu. Terus diajukanlah kan beberapa gitu kan, terus dengan beberapa gaya gitu kan. Gue bilang enggak, masih kurang gitu. Udah masih kurang. Akhirnya dapatlah satu dengan kata-kata apa? Coba. Opue. Nangu kue. Aduh, aku juga Lupa ya? Lupa. Pokoknya kayak gitu deh. Ada Nakamuraka. Pokoknya kita ingat tadi ya, ada Nakamuraka, Puramo, terus ada apa namanya? Itu emang bahasa Palu ya? Apa sih? Nakoramo uwe. Nakoramo. Artinya apa tuh kalau bahasa Indonesia? Jadi kalau di bahasa Indonesia ini tuh kayak artinya tuh Kayak bencana gitu. Kayak Itu sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Jadi kayak pertanda lah gitu ya. Secara tidak langsung. Gue juga nggak tahu. Yang jelas gue pengen pada saat itu gue pengen kayak begitu gitu loh. Sih. Itu gue merinding kalau kita itu. Udah. Terus akhirnya disusun lah dengan kalimatnya. Nanti gue ini ya apa namanya, kata-katanya ya. Bencananya tuh bener-bener bencana besar yang sampai kita tuh kayak merintih, kehabisan napas, minta tolong, gitu kan, minta tolong sama segala Tuhan, macam. tolong Tuhan berhentikan semua ini. Nah pada saat itu tuh gue nggak tahu, pada saat itu gue pengen banget ada kata-katanya yang bisa menghipnotis penonton gitu pada saat kita festival itu gitu. Terus pada saat pas diajukan yang kedua itu gue langsung oke bang, ini dia gitu kan, kata-katanya ini yang gue cari gitu. Udah yang kita jalan lah, kita ke Bali. Sampai Bali kita persiapan segala macem. Selesai kita festival, kita 2 hari ya. Selesai kita festival, kita dari daerah mana tuh? Sanur, kita ke Kute kan. Dari daerah Sanur kita ke Kute. Pada saat kita udah semalam nginep di Kute, terakhirnya harinya besoknya kita mau pulang. Jadi kita masih ada 1 hari untuk kita putar-putar Bali. Ada 1 hari kita mau pulang, nah kita itu di situ gempa Bali yang pertama. Jadi yang dari Bali sampai ke Lombok itu, pokoknya gempa yang pertama itu tuh dari Bali, dan itu kalau nggak salah 2 kali ya. Iya. 2 apa 3 kali gempa gitu di Bali. Jadi kita dari kamar hotel tuh kita tuh semuanya ke bawah gitu. Dan gue first time yang namanya ngerasain gempa itu kita lagi bener-bener ada di lantai atas. Biasanya kan kalau gempa kan kita di lantai paling bawah kan nih, jadi kayak nggak berasa ya. Itu tuh kita di atas bener-bener gue kayak diombang-ambing. Gue kira gue mimpi, ternyata anjir men, gempa men. Langsung turun dong, ngibrit kita semua ya nggak sih? Nah udah kan, udah tuh. kalau Itu satu cerita. Nah jadi ada ceritanya tuh, ada nyambung lagi. Nah 1 bulan sebelum tsunami itu, setelah kompetisi Bali ya, setelah kompetisi Bali tuh gue sempat ke Palu karena gue lagi ada urusan ke Palu. Waktu itu urusan salah satu organisasi deh, gue nggak bisa sebutin. Urusan satu organisasi, gue kesana, gue jalan ke sana. Terus kebetulan gue nginep di hotel Mercure yang ada di Palu. Pantai ya? Aduh ini maaf ya Dekat pantai nggak sih? untuk teman-teman atau masyarakat Palu yang nonton. Maksudnya aku cuma sharing aja sih, maksudnya apa yang aku rasakan waktu itu. Nah waktu itu gue diantar sama salah satu teman di sana, orang Palu juga, kebetulan orang asli Palu. Mau kita sarapan nasi kuning. Waktu itu gue dijemput pakai mobil. Jadi posisinya Hotel Mercure itu ada pas di depan persis pantai yang ada di Palu itu. Jadi selama ini kan masyarakat Palu itu kan maksudnya selalu ini, kalau Palu itu tuh adanya di selat gitu, nggak, maksudnya kayaknya agak sedikit Patahan ya dia. kayaknya di peta patahan. kayak gitu. Jadi kayaknya agak sedikit mustahil kalau memang akan ada tsunami yang ke situ gitu loh. Menurut infonya pada saat itu yang gue terima tuh kayak gitu. Terus dilalahnya gue tuh pas baru keluar hotel, kita putar balik, samping kiri gue tuh kan pantainya itu. Terus gue cuma bilang sama temen gue itu yang orang sana, bang, sambil ngeliat gitu kan, ngeliat ke mana namanya nggak tahu pantainya. Oh ya bang, ini di Palu ini
nggak mungkin ya ada gempa dan ada tsunami gitu kan. Terus temen gue tuh jawab, dia bilang dia duduknya kan di depan, dia bilang oh nggak mungkin Nyai, dia bilang gitu. Nggak mungkin ada itu, ada tsunami gitu kan, ada gempa. Kenapa gitu? Ya karena kan Palunya dia di kota Palu, dia adanya di Selat, dia bilang gitu. Adanya jadi di kota Palu tuh adanya tuh di Selat, bukan di daerah pesisir pantai yang benar-benar pantai gitu. Oh gitu, oke. Terus gue sering ngeliatin. Jadi nggak mungkin lah ya terjadi tsunami. Kalau menurut itu kan orang asli sana ya, gue nggak tahu secara geografisnya itu seperti apa itu. Dan itu memang benar-benar pada saat itu gue ngalamin banget persis kejadian itu. Terus udah alamat kedua kan itu kan, terus nggak lama rencananya akhir bulan itu gue mau, itu awal bulan rencananya, akhir bulan itu gue mau harusnya balik lagi pada saat terjadinya gempa dan tsunami di Palu itu. Terus akhirnya udah kan gue pulang nggak lama kan 2 minggu kemudian kan terjadilah itu gempa di kota Palu dan gempa dan tsunami di kota Palu. Gue pulang, gue langsung gemeteran dong pada saat gue terima kabar itu kan. Karena gue keinget omongan gue yang pada saat itu gue tanyakan ke temen gue yang orang asli sana. Gue langsung telepon dia, bang, Palu, bener gempa, bener tsunami gini segala macam. Iya, saya juga baru dapat kabar gini segala macam gitu. Gue tuh badan gue tuh yang dari atas kepala sampai kaki tuh langsung kayak shaking, yang gemeteran kayak gitu, yang gue nggak ngerti apa maksudnya. Ada rasa bersalah juga apa gimana, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue bisa menanyakan itu gitu pada saat gue kesana kemarin itu. Terus tiba-tiba akhirnya gue juga dapat kabar, lihat di berita kalau ternyata ada gempa dan tsunami di Aceh. Gila, itu sih bener-bener pengalaman gue yang Aceh, Palu di Palu pengalaman gue yang bener-bener paling Kebanyakan kejepit sleting. aduh. Itu sih. Jadi ya nggak tahu menurut kalian itu horor atau memang kayak kejadian beneran ya. Kalau dipikir-pikir sih kayak nggak mungkin. Maksudnya kayak nggak masuk akal gitu. Tapi kalau diurutin itu benar-benar berurut gitu, berurut sampai benar-benar yang nggak tahu kenapa dari awal kenapa gue nggak mau yang biasa-biasa aja, maunya yang ada rintihan, ada kerusakan, ada apa segala macam. Gue pengennya tuh puisi di depan sebelum kita mulai nyanyi itu tuh ada puisinya yang pengen gue bikin itu gitu. Gak tahu kenapa begitu ya, mudah-mudahan aja memang maksudnya cuma Tuhan yang tahu lah ya. Berapa ya itu kejadiannya? 2018. Udah jalan 5 tahun ya, hampir 5 tahun. Nanti untuk puisinya maksudnya gue bisa kasih di kolom komentar. Tapi kalau menurut orang-orang Palu yang memang penduduk asli sana kan tahu lagunya itu kan, maksudnya tahu kata-kata itu artinya apa. Mereka bilang memang ini kalimat yang memang tidak boleh lagi diucapkan, tidak boleh lagi dilafazkan gitu loh. Pamali lah. Kalau kata kita tuh pamali gitu. Oh, teman Joker pernah jadi korban ya pada saat di Palu itu. Dia memang asli orang Palu. Ternyata ya miris juga ya, namanya ajal balik lagi. Dia pikir dia terguncang-guncang ya, kejedot sana sini, balok dan sebagainya. Dia pikir dia nggak akan hidup lagi gitu. Dia pikir dia sudah mati. Ternyata dia masih dikasih nyawa, tetapi ternyata adiknya yang meninggal. Dicari-cari adiknya ya sudah nggak ada. Jadi selama seminggu itu sebelum tim SAR nolong, katanya dia tuh hanya hidup di pinggiran pantai dan itu mayat berserakan di mana-mana. Tapi memang itu sadis banget. Itu teman ngalamin ya, dia seorang lelaki asli orang Palu di Indonesia. Bahkan nggak cuma berserak. Kalau berserakan di pinggir pantai itu mirip kayak Aceh ya. Kalau Palu itu kayak suatu wilayah itu hilang karena apa sih istilahnya yang apa sih yang dia jadi tertanam kekubur. Iya benar. Makanya katanya tim itu susah untuk menemukan mereka gitu. Tapi teman saya itu pengalamannya adalah dia kalau kayak itu udah hancur-hancuran lah ya gitu. Dia udah nggak bikin keadaan, dia sibuk nyari adiknya yang hilang itu. Nah dia lihat ya itu mayat ya. Dan dia berusaha untuk bertahan hidup ya, mungkin minum air
yang ada gitu ya di daerah situ, terus makan ya makanan yang ya mungkin mentah-mentah atau apa deh, intinya untuk bertahan hidup sampai tim SAR itu datang dan dikabarin ya adiknya itu ditemukan ya sudah meninggal. Ya pokoknya kita turut berduka cita lah yang sudah mengalami, walaupun bencana Palu itu sudah lama berlalu, tapi kita harus terus mengenang ya. Setelah hujan. Ya, harus terus mengenang ya bahwa bencana-bencana yang terjadi di Indonesia itu bukan bencana-bencana alam biasa, tapi memang bencana-bencana yang memang sangat lumayan dibilang besar dan sangat membahayakan banget gitu buat keselamatan penduduk Indonesia. Oke. Ngomong-ngomong pede banget nih pelakor ngomong ada pelangi setelah hujan. Jangan ngarep lo pelakor, ngaca. Karena ada jurang. Sabar Bu. Oke, setan nggak bisa Ada nyentuh lagi? ini. Ada lagi yang mau cerita? Aku paling ini tadi ada yang nempel gitu, cewek. Itu gue nggak bisa tidur dan memang denger kayak suara